Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Nuraini dengan NIM 12292301114 dari MKS 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial analisis regresi logistik metode Logit dengan IPUS. Oke. Pertama-tama yaitu kita harus tahu dulu nih, regresi logistik itu apa sih? Nah, regresi logistik yaitu sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least square OLS regression. Nah, perbedaannya sendiri yaitu pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Nah, apa sih skala dikotomi itu? Nah, skala dikotomi yaitu skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Makanya biasanya pada pada metode regresi logistik sendiri biasanya y-nya itu 1 dan 0 gitu. Karena ini ya, skala dikotomi yaitu skala data nominal dengan dua kategori saja. Nah, terus ada lagi nih perbedaannya antara logistik dengan OLS sendiri. Nah, yaitu apabila pada OLS mewajibkan syarat atau asumsi bahwa error varians atau residual terdistribusi secara normal, atau biasa disebut uji asumsi klasik, itu harus terdistribusi secara normal. Nah, pada regresi logistik ini tidak dibutuhkan asumsi tersebut, sebab pada regresi jenis logistik ini mengikuti distribusi logistik. Nah, adapun persamaan logiknya sendiri yaitu in P prediksi dibagi 1 min P prediksi sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus BNXN plus error. Nah, adapun untuk persamaan logiknya sendiri yaitu Y sama dengan beta 0 plus eksponensial dari B1X1 plus eksponensial B2X2 plus eksponensial BNXN plus error. Nah, di sini adapun studi kasus atau contoh kasus yang saya ambil yaitu dengan X1-nya yaitu ROA atau Return on Asset, X2-nya yaitu FDR atau Financing to Deposit Ratio terhadap Y-nya itu yaitu CAR atau Capital Adequacy Ratio. Jadi menilai apakah kecukupan modal, apakah perbankan syariah sendiri kecukupan modal dalam memenuhi kewajibannya. Nah, gitu ya. Oke, prosesnya sendiri yaitu yang pertama kita harus ada data dulu tentunya. Nah, data yang saya ambil di sini yaitu data yang digunakan adalah data dari OJK, website Otoritas Jasa Keuangan, dengan data statistik perbankan syariah dengan jumlah datanya yaitu 37, kemudian M atau variabel bebasnya yaitu 2, yaitu ROA dan FTR, dan K-nya yaitu 3. K itu jumlah seluruh variabel ya, baik itu independen ataupun dependen. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan data ke IPUS, kemudian ada uji ketepatan model yaitu uji Hosmer dan evaluation expedition. Yang terakhir adalah ada uji asumsi klasiknya sendiri yaitu yang digunakan di sini hanya normalitas dan multikolinearitas. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita close dulu. Kita lihat dulu data yang kita gunakannya yaitu ini. Ada statistik perbankan syariah. Nah, ini jenis datanya yaitu cross section ya teman-teman. Ini data cross section ada 37 dengan Y sama dengan 1 yaitu berhasil dan Y sama dengan 0 yaitu gagal dalam memenuhi kecukupan modalnya.
Kemudian X1-nya ROA dan X2-nya itu FDR. Oke, langsung saja kita ke Ipyus. A few moments later. Nah, pertama-tama ini bisa dua sih ya teman-teman. Yang pertama-tama itu kita bisa ke file, ke new, kemudian work file, ataupun import, kemudian import from file. Nah, yang saya akan gunakan di sini yaitu dari import karena kita tadi udah ada data ya, Excelnya langsung. Kemudian import from file, kemudian masukin datanya ininya harus di close dulu biar bisa masuk ke Ipyus. Nah ini, nah kemudian kita klik next, kemudian ininya udah harus ini ya, struktur karena ini merupakan data cross section, jadi ininya ini klik no. Nah, udah muncul, sudah terinput semua data kita, kemudian kita pilih quick, kemudian estimate equation. Nah, untuk metodenya sendiri kita pilih dulu nih binary ya, karena kita akan melakukan metode regresi logistik atau logit. Ini kita pilih logit karena yang akan kita cari itu logitnya. Kemudian ini klik persamaannya yaitu Y, kemudian konstanta harus berada di tengah antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian klik variabel independennya yaitu X1, kemudian X2. Kemudian klik OK. Nah, ya teman-teman udah muncul. Nah, ini sudah muncul binary logitnya. Kemudian kita harus lihat dulu nih goodness of fit-nya. Kemudian klik view, kemudian goodness of fit test Hosmer-Walmsley. Kemudian ini klik OK. Nah, ini untuk goodness of fit-nya. Kemudian yang selanjutnya kita harus uji ketepatan modelnya nih. Kemudian ini klik expectation prediction evaluation. Ini 0,5 oke. Nah, ini uji ketepatan modelnya yaitu ada di angka 86,49% dan incorrectnya atau errornya itu 13,51%. Oke, kita langsung saja ke uji normalitasnya ya, dan nanti tinggal interpretasinya. Jadi ini untuk uji normalitasnya sendiri kita klik estimate lagi, masukin lagi persamaannya kayak tadi, kemudian klik view residual diagnostic, kemudian pilih histogram normality test. Nah ini ya teman-teman, ini uji normalitas analis regresi logistik. Kita lihatnya dari data Jarque-Bera probability. Nah, probability-nya itu harus lebih kecil daripada 0,05. Ini berarti lolos ya dalam uji normalitas. Kemudian kita ke estimate lagi, kita cari uji multikolinearitasnya. Untuk uji multikolinearitas kita klik quick, kemudian group statistik, kemudian correlation. Karena uji multikolinearitas sendiri itu untuk memastikan bahwa tidak adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Kita di sini klik variabel bebasnya yaitu X1, kemudian X2, kemudian Oke. Nah,
Ini untuk hasil uji multikolinearitasnya sendiri, yaitu ada di angka 0,299.500. Oke, kita lanjut interpretasinya. Nah, ini untuk hipotesisnya sendiri ya. Hipotesis pertama itu H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ρ terhadap kar. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara ρ terhadap kar. H0-nya tidak, ini hipotesis kedua, yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara FDR terhadap kar. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara FDR terhadap kar. Untuk hipotesis ketiganya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara ρ dan FDR terhadap kar, dan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara ρ dan FDR terhadap kar. Oke, ini untuk hasil perhitungan metode binary logiknya. Kita lihat untuk persamaan regresinya, kita lihat dari nilai koefisiennya. Ini persamaan regresinya yaitu sama dengan persamaan regresi analis regression sederhana ataupun berganda. Cuma yang membedakannya itu kalau persamaan regresi logit itu ada X1, X2-nya itu dieksponensialkan. Nah, jadi ini koefisien dari konstantanya sendiri yaitu min 31,9158 plus eksponensial dari min 0,8672 X1 plus eksponensial dari 0,4314 X2. Ini hasilnya, hasil eksponensialnya, yaitu Y sama dengan min 31,92 min 1,85 X1 plus 1,17 X2. Nah, yang artinya yaitu setiap penurunan satu satuan ρ akan menyebabkan terjadinya kar adalah 1,85 kali, dan setiap bertambahnya FDR akan menyebabkan terjadinya kar adalah 1,17 kali. Nah, untuk uji parsialnya sendiri, kita lihat dari probabilitasnya ya. Di sini, uji probabilitasnya itu dikatakan signifikan apabila lebih kecil daripada 0,005 atau 5%. Nah, untuk yang pertama itu X1, kita lihat probabilitas X1 yaitu 0,7235 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Artinya hipotesis 1 yaitu terima H0 dan tolak H1 yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ρ terhadap kar. Kemudian yang kedua yaitu X2, kita lihat probabilitasnya 0,0071 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis 2 itu tolak H0 dan terima H1 yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara FDR terhadap kar. Yang selanjutnya yaitu uji parsialnya, uji simultannya maaf ya teman-teman, atau uji F-nya. Probabilitasnya harus lebih kecil daripada 0,005 atau 5%. Di sini probabilitasnya yaitu 0,002982 yang artinya hipotesis 3 tolak H0 dan terima H1. Yang artinya terdapat pengaruh antara ρ dan secara bersama-sama antara ρ dan FDR terhadap kar. Oke, selanjutnya adapun R square-nya adalah, kita lihat R square-nya itu dari N si padan R square.
itu ada di angka 0,242440, yang artinya sejumlah 24,24% pengaruh POA dan FDR terhadap K dapat dijelaskan dalam model ini, dan sisanya senilai 75, sekian persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Nah, selanjutnya yaitu goodness of fit-nya. Kita lihat dari prob chi-square-nya. Untuk goodness of fit sendiri bisa dikatakan layak atau model dapat dikatakan baik, yaitu ketika prob chi-square-nya lebih besar daripada 0,005. Di sini prob chi-square-nya yaitu 0,006, yang artinya lebih besar daripada 0,005, dan ketepatan modelnya ada di 86,49% dengan error incorrect-nya 13,51%, yaitu lebih besar correct daripada incorrect, yang artinya model ini dapat dikatakan goodness of fit atau layak digunakan untuk model ini, atau bisa dikatakan tepat ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk uji asumsi klasiknya sendiri, untuk uji normalitas yaitu Jarque-Bera probability-nya harus lebih kecil daripada 0,005 sehingga bisa dikatakan terdistribusi secara normal atau lolos dalam uji normalitas. Nah, ini probability-nya lebih kecil daripada 0,005 ya, yang artinya model ini dapat dikatakan terdistribusi secara normal karena lebih kecil daripada 0,005. Nah, untuk uji multikolinearitasnya sendiri yaitu 0,299.500, 0,229.500. Nah, uji multikolinearitas juga dapat dikatakan lulus ketika nilai multikolinearitasnya atau nilai korelasinya lebih kecil daripada 0,8. Ini lebih kecil ya, bisa dilihat ini lebih kecil daripada 0,8. Jadi dapat dikatakan tidak ada korelasi yang tidak terdapat korelasi yang antara ROA dan FDR. Jadi dapat dikatakan bahwa data ini lolos dalam uji multikolinearitas karena datanya lebih kecil daripada 0,8. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.